Temen itu petani kalau jualan itu kan posisinya masih di sawah, jadi masih belum kering lumbung istilahnya. Nah ini kadang-kadang kita kan nggak bisa mengira-ngira sebenarnya gabah kita ini berapa ton sih. Nah kita kan kadang-kadang nggak terukur berarti Bu ya? Pakai tebas. Tebas itu gimana Bu ya? Ya sudah dikira-kira aja, sudah saya tawar Bu segini. Tebas ya, tebas ya. Tapi biasanya begini Bu, di dalam masyarakat itu kan ada yang disebut driver, ya loh. Iya. Apa yang satunya ini apa ya, passenger, apa ya, penumpang. Jangan bilang ada yang gadol ya. Nah itu kan biasanya harus ada semacam itu Bu, untuk menggerakkan harus ada pionirnya. Nah kita ini harus bisa bercermin pada negara-negara yang sudah berhasil. Misal di Cina. Ya. Pertaniannya juga luar biasa. Oh iya. Di Cina itu. Saya pernah ke. Dan etos kerjanya mereka luar biasa. Jepang juga Bu. Kenapa? Bu Wiwin Sumambra. Sumambra. Nah, Sumrambah. Oh pakai ya. Sumrambah. Nah, itu apa? Marga atau? Bukan, ya nama suami saya itu. Oh. Yang artinya bisa kemana-mana. Bahasa Sangsekerta. Ya. Oke, itu ya. Ya, saya kenal beliau dari baliho. Dari membaca media massa sama media. Oh iya. Dari Jombang Bu ya. Terus hari ini di Komisi B DPRD Jawa Timur. Ini Bu, Ibu kan saya tahu sebagai petani, tapi pasnya sebagai pengusaha petani. Saya nggak tahu profesi ini saya klaim aja begitu ya, petani. Tapi banyak inovasi yang dibuat, terus punya lahan yang dijadikan edukasi ya di Jombang. Namanya apa? Paletani. Itu luasnya berapa itu Bu? Cuma 2 hektar. 2 hektar itu bukan cuma 2 hektar. Saya itu kangen Bu, bukan kangen, punya keinginan segera ke sana lihat, karena saya ini sangat senang sekali dengan pertanian, tapi saya tidak bisa tidak punya cukup ilmu untuk bertani, makanya pertaniannya hanya pertanian tanaman hias kalau di rumah. Jadi tidak yang minim pemeliharaan gitu ya. Itu pun bolak-balik Melayu Bu, jadi ganti. Jadi saya lihat pertanian itu serasa segar gitu ya, saya punya ada harapan. Tapi pertanian ini kan juga tidak kelewat Bu ya, maju atau modern, sehingga padahal teknologinya banyak ya Bu ya. Ya, tapi penggunaannya juga belum merata. Dan di daerah-daerah itu juga saya lihat ya, kalau ngomong teknologi yang Ibu sebut tadi ya juga masih konvensional lah ya Bu ya. Masih konvensional. Terus nah, bicara soal petani nih Bu. Ini ada tema yang teman-teman kemudian ini cocok karena ini legislatornya yang memang paham soal pertanian. Tentang korporasi ya, istilahnya korporasi pertanian. Korporasi pertanian. Gimana sih Bu? Iya, kita tahu bahwa fenomena di Indonesia ini petani yang mempunyai lahan di atas 1 hektar itu tidak banyak. Memang profesi petani banyak ya, tetapi yang punya lahan di atas 1 hektar tidak banyak. Kebanyakan ya di bawah 0,5 hektar. Bahkan kalau di rata-rata itu masih 0,5 hektar. Jadi yang di bawahnya masih banyak. 0,5 hektar berarti berapa kali? 5.000 meter persegi. 5.000 meter persegi. 1 hektar itu kan 10.000. Nah, ini kalau mau dihitung seperti apapun, ya tidak akan mencukupi kerjaan
antara 3 sampai 4 bulan untuk mencukupi sekian lama itu kan juga tidak pas gitu ya. Maka kebutuhannya adalah bagaimana petani-petani ini bisa mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Betul. Nah, sederhananya dalam hitungan ekonomi, ketika kita bertani, bagaimana hasilnya ini banyak, ya, dijual mahal, tetapi dengan biaya produksi yang kecil atau minim, sehingga bisa dinikmati hasilnya. Itu kan harapan semua orang. Tetapi bagaimana caranya kalau itu yang melakukan adalah petani dengan garapan yang kecil. Padahal sementara kita tahu di dalam hukum ekonomi kita kalau beli sesuatu jumlahnya besar, harganya murah, jumlahnya sedikit, mahal. Akhirnya kita bisa menghitung kalau menjadi petani dengan lahan kecil berarti biaya produksinya menjadi besar. Maka satu-satunya cara adalah ya harus berkumpul bersama semua petani ini untuk bisa mengerjakan secara berkelompok, beli apapun yang berkaitan dengan saprodi ini untuk bisa lebih murah. Maka ini adalah namanya korporasi. Nah, korporasi ini kalau di Indonesia yang paling gampang itu adalah koperasi. Nah, ini kan juga lagi tren ya sekarang. Kan di petani itu ada kelompok-kelompok juga, Bu. Ya. Apakah yang dimaksud Ibu seperti itu? Bisa. Bisa juga ya. Bisa juga, tetapi yang mempunyai kekuatan hukum. Kalau koperasi itu kan ada kekuatan hukumnya. Nah, artinya Gapoktan itu lain, Bu ya? Lain, itu perkumpulan, semacam perkumpulan saja. Ya, semacam itulah. Nah, kalau ada dasar hukum, ada hukum yang legalitasnya ya. Ya, legalitasnya itu ada. Ini kan meminimalkan namanya konflik dan sebagainya. Karena ada aturan yang baku di dalam berkoperasi. Ada. Seperti itu. Nah, kalau yang terjadi prakteknya ketika di dalam sebuah perkumpulan, siapa yang paling dominan, dia yang menang akhirnya. Rata-rata begitu. Saya tidak kemudian menuduh di dalam komunitas apapun termasuk Gapoktan semua begitu, tidak. Ini kan berbicara tentang ketika kita tidak mempunyai payung hukum yang pasti. Kalau koperasi itu kan sudah jelas. Ya, jadi komunitas penting, tetapi legalitas itu juga penting supaya nanti meminimalisasi konflik. Misalkan muncul konflik, aturan itu loh, sudah, ya, ini akan menjadi sebuah sistem, Bu ya, menciptakan sistem. Emangnya di Jawa Timur ada Bu? Apa itu? Yang seperti Ibu sampaikan. Banyak yang sudah mempraktekkan itu. Tapi sebelum kita mengarah ke contoh ya, yang paling penting itu adalah bahwa di dalam proses bisnis sekalipun kita ini kalau misalnya perorangan yang kecil, nyun sewu, tengkulak sekalipun itu pasti akan yang petani kecil ini tidak mampu melakukan proses negosiasi. Betul. Tapi beda kalau ini juga bagian dari upaya bagaimana kita meningkatkan nilai tawar nilai produksinya ini. Nah, kemudian kalau kita bersama-sama, karena di dalam koperasi itu kan modal bersama. Nah, ini bisa kita kuasai dari hulu hilirnya. Iya ya. Kalau sendiri tidak akan mampu. Apalagi kalau koperasi itu sudah besar, misalnya ya punya alat produksi yang mumpuni, mulai dari alat untuk pengemburan tanah traktor itu. Kemudian proses pemupukan yang dengan menggunakan teknologi pakai drone. Nah, itu kemudian pengobatan pakai drone sehingga minim tenaga kerja. Terus kemudian proses harvestnya itu pakai mesin. Kemudian ada pengeringan dengan bed dryer. Maaf, selama ini kan kita teman-teman itu petani kalau jualan itu kan posisinya masih di sawah. Jadi masih belum kering lumbung istilahnya. Nah, ini kadang-kadang kita kan nggak bisa mengira-ngira sebenarnya gabah kita ini berapa ton sih. Nah, kita kan kadang-kadang terukur berarti pakai tebas.
Oh, tebas yang itu gimana Bu ya? Ya sudah dikira-kira aja, sudah saya tawar segini. Oh, tebas ya, tebas ya. Ini yang akhirnya menjadi titik lemah kita, karena rata-rata kalau sudah petani dengan lahan yang kecil punya tempat untuk mengeringkan gabah aja tidak ada. Iya. Ini pentingnya corporate. Nah, menarik ini Bu. Ya, contohnya ada sebenarnya, saya ngerpek dulu daripada nanti saya salah. Apa ini? Ini ada koperasi yang sudah sangat berhasil. Dan di Jawa Timur? Di Jawa Timur. Di mana Bu? Di Kediri, namanya Koperasi Langgeng Mulyo, Ngancar Kediri. Nah ini saya bacakan aja ya, berdiri di tahun 1999 dan mengerjakan lahan 7.650 hektar, lumayan ya. Dengan anggota koperasinya 6.250 orang, ya. Kemudian mampu memproduksi 167.278 ton nanas setiap tahun. Sebentar, nanas. Kok nanas Bu ya? Bayangkan. Ya, karena memang daerah sana terkenal daerah Puncu, daerah ini kan terkenal nanas. Nanasnya enak. Nah, ini pasarnya tidak hanya di tingkat lokal, tetapi sudah sampai ke Perancis, Jepang, Oman, Singapura. Luar biasa. Ini loh kalau kelebihannya kita mengerjakan bersama-sama. Karena modalnya modal bersama. Nah, kalau sudah tahun berapa itu Bu? Mulainya tahun 99. Oh, sudah lama berarti ya? Sudah lama. Berarti bagus juga karena sampai sekarang masih eksis gitu ya. Itu istiqomahnya yang luar biasa. Ya, tantangannya kan di istiqomah. Sekali lagi ketika koperasi itu bisa berjalan sesuai dengan aturan, ini bisa menjadi benar sesuai namanya langgeng. Langgeng. Iya. Abadi apa istilahnya? Abadi langgeng mulyo bisa. Langgeng mulyo. Langgeng mulyo. Ini sebenarnya bisa kita pakai sebagai success story untuk kita ceritakan bagaimana hebatnya berkolaborasi tadi ya bagi petani. Gitu Mas. 7.000 tuh banyak Bu. Iya. Saya pikir kalau petani itu nggak sampai ribuan ya. Ternyata kalau berkumpul pun bisa ya 7.000 ya. Bisa. Dan itu mereka sudah bisa mengatur pola tanamnya, sampai mengatur pola tanamnya. Inilah kalau misalnya kita punya satu perkumpulan dan kita taat semuanya. Itu mengatur pola tanam, bagaimana caranya kita tiap hari bisa panen. Betul. Ya. Yang kelompok sini kapan nanamnya, kelompok sini kapan nanamnya, tiap hari akan ada panen. Itu yang konsisten dan memang ya seperti itu berkolaborasi Bu ya. Berkolaborasi supaya nanti tapi biasanya begini Bu, di dalam masyarakat itu kan ada yang disebut driver ya loh. Iya. Apa yang satunya ini apa ya, passenger, penumpang. Jangan bilang ada yang gandol ya. Nah, itu kan biasanya harus ada semacam itu Bu, untuk menggerakkan harus ada pionirnya. Nah, betul. Penggeraknya. Dan yang istiqomah pasti harus ada. Biasanya itu adalah tokoh-tokoh petani yang sudah dijadikan sosok tokoh di dalam lingkungannya. Itu sebenarnya kita ini sudah punya yang namanya karakter sebagai orang Indonesia, itu karakter gotong royong. Selama kita selalu di dalam kelompok itu dimotivasi bahwa gotong royong ini menguntungkan kita semua. Saya yakin ini istiqomahnya juga bisa ditebar bersama. Saya sepakat dulu, karena memang dunia pun beberapa pengamat mengakui kalau yang tidak bisa dikalahkan dari karakter manusia Indonesia itu ya gotong royongnya itu. Betul. Dan itu hanya dimiliki oleh Indonesia loh seharusnya ya. Ketika wabah COVID itu kan ya, semua pada lalu kan kita ini masih bisa ya untuk Indonesia lebih survive. Ya. Saya kira saya pikir ya ada plus minus, tapi juga masuk juga Bu tadi. Ya. Memang harus ada keteladanan di mana di situ orang bisa menjadi ngatur orkestrasinya misalnya gitu Bu ya. Dan saya yakin sebenarnya masih banyak orang yang seperti itu. Betul. Contoh sederhananya adalah kalau kita pasti mendengar ada satu daerah desa ya, kita basisnya desa kalau ngomong gotong royong itu.
itu ada pemilihan desa yang masih tanpa modal pun bisa jadi desa. Itu karena apa? Desa tanpa modal, maksudnya gimana Bu? Ikut pemilihan kepala desa. Oh, ikut pemilihan desa. Tapi tidak perlu modal bisa jadi kepala desa. Oh, kenapa? Memang ada. Modalnya ketokohan. Ada masih beberapa. Gitu ya, ada di beberapa ada masih ada ya. Masih. Nah ini ya memang. Padahal lawannya menggunakan kekuatan uang misalkan begitu ya. Tapi artinya ketokohan itu masih dihormati di Indonesia ya. Iya. Kita nggak usah ngomong yang luar-luar lah, Indonesia masih begitu. Sebenarnya luar biasa. Iya, saya tertarik begitu karena gotong royong ini kan selain budaya jati diri itu kan, dan kemudian kalau ini kemudian diimplementasikan ya menjadi sebuah kekuatan bersama dalam usaha itu kan yang Ibu sebutkan tadi ada di Kediri. Saya belum pernah ke sana. Jadi yang Ibu ceritain membuat saya kemudian ada ya ternyata ya. Iya. Tapi kenapa kita tidak tahu ya? Betul Bu. Saya kira saya aja mungkin nggak tahu ya. Apa yang lain juga nggak tahu. Ya pasti ada yang tahu, ada yang tidak tahu juga lah. Iya. Koperasi itu bisa menjadi itu unit usahanya apa aja Bu di situ? Ya semua berkaitan dengan gini. Koperasi itu kan enaknya ya. Ini kita bicara enaknya itu semua modal itu bisa kita bareng-bareng. Sebenarnya sudah ada program pemerintah yang berkaitan dengan seperti sistem koperasi. Seperti sistem koperasi. Ya. Apa itu? Ada salah satunya adalah program makmur. Ya memang tidak berjalan lancar, tetapi itu sebenarnya program luar biasa. Bagaimana program ini mengumpulkan semua stakeholdernya. Mulai dari saprodi penghasil saprodi ya, pupuk, semprot untuk insektisida ya, kemudian sampai ke off-takernya, sampai ke perbankannya. Ini dikumpulkan oleh pemerintah. Misalnya satu kelompok ini mau produksi. Nah ini semua yang ketika mulai proses produksi pertama, pemupukan, pembenihan dan sebagainya, itu sudah langsung dibiayai oleh kelompok saprodi, penghasil saprodi. Kemudian ini nanti prosesnya dikawal oleh pabrik pupuk, pabrik obat dan sebagainya. Kemudian langsung dijual pada off-taker. Nah, off-taker ini nanti modal pokok di dalam produksi langsung dibayarkan pada perbankan. Petani tinggal menerima hasil. Wah, iya. Itu kan luar biasa. Iya. Nah, koperasi ini kalau dijalankan juga seperti ini, pasti hasilnya juga luar biasa. Dan itu yang terjadi di Langgeng Mulyo. Tapi manajemennya benar-benar ditata Bu ya? Iya. Karena kan bagaimanapun di dalam koperasi itu kan yang penting koperasi itu jangan simpan pinjam. Ketika koperasi itu dijadikan dalam bentuk usaha seperti Langgeng Mulyo ini luar biasa. Jadi modal yang kan pasti ada yang namanya simpanan pokok, simpanan wajib. Betul. Nah ini yang diputar sebagai modal. Mana teman-teman yang butuh pupuk belikan dulu. Nah kalau sudah bentuknya koperasi, kita beli ke pabrik kan bisa langsung. Betul. Karena apa? Kita berbadan hukum. Ingat ketika pengedaran pupuk yang bersubsidi, itu kan pasti kebutuhannya agen yang terdaftar. Bahkan sekarang mau dialihkan kepada koperasi, artinya yang berbadan hukum, ada jaminan. Nah ketika kita sendiri punya koperasi, ini kan prosesnya juga lebih mudah. Iya. Sayangnya saya hanya dengar ini Bu. Andai kan ada dengar yang lain. Tapi mereka berhak nggak melakukan diversifikasi usaha Bu? Misalkan boleh koperasi itu kalau lihat aturannya, kita mau punya usaha 100 macam pun nggak masalah. Oh nggak masalah ya? Nggak ada masalah. Nggak harus hanya pertanian aja. Tidak. Yang saya ini sedang mendampingi teman-teman kelompok tani yang istilahnya kelompok petani yang jauh dari jangkauan bantuan lah atau apa itu, misalnya kelompok petani penggarap, kemudian kelompok petani LMDH, kemudian buruh tani. Ini kan kelompok-kelompok yang jauh dari akses bantuan. Nah, ini kita kumpulkan untuk kita bina membentuk koperasi. Koperasinya tidak boleh simpan pinjam, tapi dalam bentuk koperasi usaha.
Nah, ini kita dampingi dengan teman-teman dari Dinas Koperasi. Mulai dari pembentukan pertama di notaris, kemudian mulai dari saya gunakan fasilitas sebagai anggota dewan untuk melakukan BIMTEK. BIMTEK ini belum selesai, per 3 bulan akan ada BIMTEK sampai mereka jadi. Penting sekali Bu. Itu pengetahuan itu di Jombang sudah jadi 18 koperasi. 18 Dan koperasi. 2 koperasi sudah berani melakukan transaksi mengajukan ke Jakarta negosiasi untuk beras. Jual beras. Ya. Begitu ya. Nah, kalau ini nanti berkembang, pastinya petani-petani kecil ini ada harapan mendapatkan hasilnya. Betul. Iya, harapan Bu. Jadi kayaknya itu kalau ya petani ini kan harapannya tidak terlalu cemerlang. Ya makanya kalau itu bisa disebarluaskan ya untuk sebuah gerakan tentang kesadaran koperasi ya. Nah, kesadaran ini, kata-kata kesadaran ini yang menjadi kunci utamanya, karena tidak semua orang percaya. Itu problemnya. Bahkan kenapa program pemerintah banyak yang tidak berhasil dan cenderung gagal, karena kadang-kadang ada ketidakpercayaan. Ini yang tidak boleh. Warga ini, semua petani ini harus ada proses pendampingan, penyadaran bahwa mereka tidak bisa bekerja sendiri. Betul. Bisa lewat kemudian success story seperti Langgeng Mulya ini tadi, atau saya yakin banyak kok koperasi-koperasi yang begitu juga yang sudah berkembang. Ya, saya pikir ya sesuatu yang diyakini atau kerja bersama-sama itu, itu kan ada istilah ini, kerja sama atau sama-sama kerja. Ya, betul. Harus imbang ya, kerja sama-sama kerja. Ya. Jadi yang kolab yang kolaborasi itu yang sebenarnya menjadi budaya kita, tapi kok sering sekali sulit. Kenapa Bu ya? Ya, kita ini kan sudah banyak masuk budaya-budaya baru yang merusak budaya kita sendiri. Ya contoh paling sederhana lah hadirnya gadget lah sudah. Emangnya itu hanya merusak anak-anak? Enggak. Di kalangan orang tua pun sudah rusak. Karena tiap hari juga begitu. Artinya kadang-kadang gara-gara sosial media kita ini gak usah ngomong pemerintah, gak usah yang besar-besar. Kepada tetangga aja akhirnya luntur kepercayaan. Bener nggak? Karena ada prasangka Bu yang curiga gitu ya. Iya. Kita ini harus bisa bercermin pada negara-negara yang sudah berhasil. Misal di Cina. Iya. Pertaniannya juga luar biasa. Di Cina itu. Saya pernah dan etos kerjanya mereka luar biasa. Jepang juga Bu. Kenapa? Kalau tahu media di sana itu kan jenengan juga dalam YouTube aja tidak boleh masuk tuh. Google punya sendiri ya. Artinya mereka itu menyadari bahwa salah satu yang bisa merusak pola pikir rakyatnya adalah teknologi yang tidak diciptakan sendiri oleh mereka. Kalau kita ngomongnya kasarnya itu harus mendoktrin dengan cara kita sendiri, bahasanya kan gitu. Nah kita ini kan sudah karena arus informasi yang luar biasa. Betul. Doktrin kita ini kan kalau dari cita-cita di masyarakat yang gotong royong ini, doktrin ini kan sudah hampir tidak ada. Karena kita sudah kalah dengan doktrin-doktrin lain yang masuk. Kira-kira juga ada mungkin itu juga bisa menjadi penyebab. Salah satu faktor ya. Atau juga bisa karena mereka sudah merasa bahwa menjadi petani tidak ada harapan. Ya, satu itu. Kedua itu yang disebut mau sulit ya, kok kerja sama saya itu sulit gitu kan. Karena seperti Ibu sampaikan, muncul dulu prasangkanya, nanti kalau dibohongi gimana, terus cari tahu orang itu seperti apa, kalau macam-macam. Beda dengan yang modal besar. Dan yang jadi problem adalah ketika di dunia pertanian ini yang memang yang saya rasakan ya, memotivasi petani untuk menggunakan teknologi baru, menggunakan bibit saja. Ini susah loh.
pasti mereka istilahnya kalau untuk menjadi bahan riset itu tidak mau. Jadi lihat temannya dulu, kalau ada yang berhasil baru ngikut. Nah kita kan gitu punya budaya ikut-ikut. Niru. Nah niru. Nanti kalau di situ gagal dia nggak mau. Nunggu dulu. Iya. Nah kalau mereka ikut semua, akhirnya ikut. Ya sama lah kalau misalnya, ada tetangganya jualan baju, laku. Aku jualan baju semua. Padahal akhirnya apa? Nggak laku semua. Jadi meng-create kemauan untuk melakukan sesuatu yang baru itu juga susah. Iya. Keberanian untuk mencoba sesuatu itu juga susah. Bahkan ketika melihat petani yang sukses pun, yang dilihat hari ini tidak bagaimana ceritanya supaya membangun. Nah, itu yang sering kali Bu. Benar. Mereka hanya melihat yang terjadi hari ini. Ya, tapi yang masa lalunya, prosesnya tidak pernah dia belajar tentang. Padahal itu sudah jadi disampaikan, tapi kok masih banyak orang yang makanya ini juga maksudnya pengusaha menyampaikan ini kan, dulu biyen aku dulu gini, tapi kok orang nggak banyak sadar ya. Orang sekarang itu bahasanya itu kepengennya easy cash. Iya, artinya mudah, uang yang mudah. Ya makanya kan YouTuber itu akhirnya menjadi sebuah profesi. Keinginan untuk seperti mereka cuma pakai konten gitu aja kok. Apa istilahnya? AdSense apa tuh? Yang bisa AdSense-nya. Terus dapat duit banyak tiba-tiba. Akhirnya mereka sibuk ke arah situ semua kan sekarang, membuat konten-konten yang kadang-kadang lama-lama ya gak kreatif. Nah, yang pertama-tama malah sekarang banyak yang gak aktif, malah sudah pakai bisnis yang baru, sudah punya properti. Nah itu kan kayak begitu itu. Ya ini ngarannya Bu, nerek bontek jari ini. Itu juga menjadi salah satu faktor juga ya. Kita ini kadang-kadang kurang serius, kurang istiqomah, tidak siap untuk menjadi orang yang hidup itu nggak bisa lempeng-lempeng aja, pasti ada naik turunnya. Nah, mereka kebanyakan tidak siap untuk menjadi gagal. Ini kan sekarang ada fenomena seperti itu. Tidak siap menjadi gagal. Itu yang terjadi. Akhirnya ini juga menjadi penghambat untuk petani-petani kita menjadi maju. Iya. Jadi problem juga. Padahal kalau dihitung, maaf ini yang selalu saya sampaikan kepada petani-petani. Coba kita berhitung, apakah kita masa produksi menanam, mulai pra-tanam sampai panen, itu kan ada sekitar 4 bulan lah totalnya. Itu kan 120 hari. Pertanyaannya, apakah petani itu bekerja 120 hari kali 8 jam? Menurut jenengan, apakah se-full itu petani? Enggak juga. Hari ini nyiapkan pinihan lahan, berhenti dulu dong. Baru kemudian proses tanam, pemupukan, berhenti lagi 2 minggu. Artinya nggak sampai 50% waktu. Pertanyaannya, fair nggak kalau kemudian hasilnya harus bisa menghidup selama 4 bulan, sementara kita 2 minggu nganggur, nggak ngapa-ngapain. Coba kalau selain bertani, kemudian kita setiap hari mengoptimalkan kerja 8 jam sehari, apa yang terjadi? Kaya raya kita, bener nggak? Nah ini kan yang kita terlena hal-hal seperti ini. Bu, berarti catatannya mindset sama mentalitas ini. Iya. Itu makanya kayaknya perlu deh ya Jawa Timur di model kayak Deddy Mulyadi itu. masuk ke camp, tapi campnya camp pertanian gitu ya. Menarik itu ya. Camp tapi bukan militer. Kan. Tapi kurikulumnya gimana nanti? Kita doktrin untuk bekerja. Wah keren itu. Dan jadi entrepreneur. Iya. Coba. Ayo yang malas-malas kerja itu masukkan aja di camp. Supaya nanti keluar menjadi etos kerja yang tinggi. Wah, keren itu. Memang perlu berpikir yang tidak yang out of the box gitu ya. Supaya Bu ya. Mindset sama mentalitas. Saya kok mencatat penjelasan jenengan ini sangat related ya. Dan itu hampir semua profesi. Gitu ya. Ini harus hampir semua profesi.
kita ini banyak gangguan. Bahaya ini. Tapi mungkin eranya ya. Ya. Tapi kan kita tidak boleh berhenti, Bu. Bahwa kita memang harus, orang-orang seperti Bu ini kan harus terus mensosialisasikan, melakukan pendampingan dan sebagainya. Terutama yang terpenting ini, Bu, regulasinya juga harus didukung supaya perlindungan terhadap petani. Tapi kembali lagi ke korporasi pertanian tadi, Bu. Nanti ini kan ada program koperasi merah putih desa. Nah, itu proses ngeblendnya, Pak ya. Proses kerjasamanya nanti seperti apa, Bu? Menurut Ibu yang pas untuk kita bisa kerjasama, bukan sama-sama kerja. Iya. Tapi yang penting adalah koperasi itu sebenarnya basisnya itu adalah pemberdayaan masyarakat untuk bisa bekerja bersama-sama. Artinya keanggotaannya pun harusnya jelas milik banyak orang, tidak bisa hanya sekelompok orang. Maka ini harus dimanfaatkan. Koperasi ini dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat. Nah, secara cita-cita sebenarnya bagus, luar biasa. Tapi bagaimana masyarakat ini sekali lagi terbangun kesadarannya, ini di fasilitas ini. Masuk dong. Ya kan? Loh, ini difasilitasi negara untuk masyarakat, untuk rakyat. Maka terutama teman-teman petani manfaatkan itu. Apalagi yang saya dengar kan memang koperasi itu merah putih ini memang dikhususkan untuk bisa menampung hasil panen masyarakat petani. Maka jangan kemudian hanya sekedar setor, juga harus menjadi anggota, karena di dalam sistem ekonomi, di dalam sistem koperasi, anggota itu juga kalau jadi anggota itu juga punya hak untuk bisa SHU dan sebagainya, itu kan ada nanti. Maka jadi anggota. Betul. Sehingga ada keuntungan ganda. Selain bisa memasarkan hasil pertaniannya, dia juga bisa berhak menjadi penanam usaha. Nah, itu kan bagusnya berkooperasi kan begitu. Betul. Iya. Ya, saya pikir nyambung juga, Bu, ya, nanti ya. Dan harus terbuka nanti koperasi merah putih harus bisa menerima seluruh masyarakat, kalau apalagi diperuntukkan bagi petani, harus bisa menjadikan petani itu sebagai anggotanya, harus. Gitu. Supaya ya dukungannya menjadi kuat juga, Bu. Dan semoga prakteknya nanti juga seperti harapan kita bersama. Iya. Keren itu, Bu. Kalau itu tadi bukan hanya pertanian, nanti bisa yang lain-lain juga. Karena koperasi. Tapi yang kan, korporasi itu bagian penting ya dari. Karena itu cara kita untuk bisa mengangkat harkat martabatnya petani. Istilahnya gitu. Martabat petani. Iya kan? Iya. Menjadi petani berdaya. Betul. Sekali lagi kalau berangkat sendirian. Betul. Iya. Semua tahu pepatah sapu lidi. Iya, bahwa kita tidak bisa, dan di dalam agama pun menganjurkan bahwa kita harus saling tolong menolong, dan itu menjadi bagian penting, Bu. Dan ini juga semoga menjadi perangsang untuk menaikkan etos kerja tadi. Karena ada semangat baru, betul. Ada harapan baru. Etos kerja terbangun. Nah, ini harus kita juga sebarkan ini nilai-nilai orang Jawa. Bangun pagi-pagi, rezekimu cekat titik. Iya, itu semangat. Iya, adanya orang tua dulu gitu. Iya. Le, mari subuh jauh turu le. Iya. Rezekimu cekat titik. Iya. Win, terima kasih. Ini keren. Ya, sebuah motivasi juga menurut saya ya, Bu, ya, bahwa korporasi petani itu penting dan itu goalnya tentu adalah kesejahteraan, Bu, ya. Kalau mereka sejahtera, mereka mau bikin apapun insya Allah bisa. Mau menyelokkan anaknya ke luar negeri, gampang sekali. Iya, atau mau mungkin beli mobil yang agak bentereng supaya bisa keluarganya kumpul, ya, Bu, ya. Ini paling ngomongin kok paling tahu gitu, ya. Ini hati potong. Tapi menarik, Bu. Ini kita kapan harus dilanjut lagi diskusi ini, dan terima kasih, Bu, atas wawasan pengetahuannya dan pengalamannya terutama. Semoga menjadi value dan inspirasi bagi masyarakat, publik terutama. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.